Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat siang, selamat sore. Aku sampai surprise, hari ini masih ada orang yang BEGO, masih ada orang BODOH. Kok masih ada ya yang ribet tanya tentang ini? Coba lihat di layar Anda ini, bagaimana hukum suami cuci pakaian dalam istri. Bagaimana hukumnya? Ada hukumnya kah bila seorang suami mencuci celana dalam istrinya sendiri atau istri orang? Oh alah ya. Terus aku ingin bukan menceritakan ya, menayangkan hal tentang seseorang ingin ngerujak orang yang bernama Timothy Ronald. Seru sekali, silahkan simak videonya. Kalau gue sih cuma mau pesan sama Timothy gini. Timothy, lu gak usah hina-hina anak gym dulu lah. Lu beresin dulu itu korban-korban kerugian di akademi kripto lo itu. Puluhan miliar kerugiannya. Uang tuh. Uang? Ini ada buktinya? Ada om, ada. Halo Indonesia. Sore ini aku duduk di depan garasi ini ya. Sambil ngeyel ngobrol-ngobrol ya. Nggak tahu ngobrol apa, mau bicara apa. Apa adanya aja, oke? Nah ini aku balikkan, aku duduk di depan garasiku seperti ini nih. Lah, itu dia. Duduk di depan garasi, terus tadi bakar-bakar, bikin barbecue, membakar jagung juga. Nah seperti itu. Terus aku baliknya lah seperti inilah. Aku duduk di depan garasi. Jam berapa ini ya? Jam 7 kurang 6 menit. Mau bicara apa ya? Oke. Ada satu lagi aku temukan ada satu YouTuber wanita. Ini nenek-nenek ini umurnya sudah 107 tahun. Dia adalah seorang YouTuber asal dari India. Dia masak-masakan rumah begitu ya. Bukan main, tapi umur 100 tahun dia masih ngevlog, bikin masakan kampung gitulah, masakan rumahan gitu. Tapi ya lumayan lah, dia bisa berkarya, mengisi waktu luangnya, plus dia bikin duit juga ya. Nah terus ada satu lagi, ini wanita nenek-nenek dari Jepang. Dia kelahiran 1930. Wow, ini dia sudah umur berapa? 95-an. Ya, 95. Nah, tapi dia ini keren. Dia seorang gamer. Dan dia main hebat loh. Hebat, channelnya cukup besar ya. Dan dia juga termasuk seperti memegang rekor dunia. Sampai sekarang dia masih aktif. Tapi kalau yang 100 tahun itu dia sudah meninggal. Nah, yang dari Jepang ini dia memegang rekor dunia. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat siang, selamat sore. Panas hari ini. Jadi aku seperti ini. Maafin aja ya, mungkin nggak sopan ya, biar aja. Aku mau bicara soal orang yang mau bilang main saham segala macam. Ya, kalau kalian nggak tahu caranya, janganlah. Lebih baik dalam kehidupan mengerjakan apa yang kalian tahu, gitu loh. Tapi kalau mau mencoba yang nggak ada salahnya, gitu loh. Cuman saya ingin memberi, mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi aku hanya sekedar ngeyel di sini, nggak ada kerjaan, baru pulang dari kebun, di sana panas sekali, maka itu seperti ini. Terus tiba-tiba di pikiranku
ada berpikir soal saham ya, soal saham itu ya. Jadi aku ingin berbagi, ada beberapa cerita. Kemarin aku nonton video di Deddy Corbuzier ya, tentang ini ada orang lagi rame membicarakan soal Timothy Ronald. Aku ini sering confused, sering agak bingung tentang Timothy Ronald. Kadang aku panggil dia Timothy Chin. Jadi aku nggak tahu kenapa pikiranku konslet. Kadang-kadang salah dengan siapa itu, Ronald Chin atau Raymond Chin. Nah itu dia. Aku nggak ingat kadang-kadang ya Raymond Chin. Terus aku mikirkan Timothy Chin gitu. Padahal Timothy Ronald ya. Nah ini ada video yang mana Timothy Ronald ini dirujak dengan orang. Ya rame juga ya. Tapi ya nggak tahu. Kalau mau mencari mana yang benar, mana yang salah, aku sendiri juga nggak tahu ya. Cuman ini oke, kita bahas saja. Saya tidak mau menghujat sana, menghujat sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini, atau menghakimi, tidak ya. Di sini aku hanya ingin menjelaskan tentang sedikit, bukan menjelaskan, aku sendiri juga nggak tahu kok. Cuman membicarakan aja, oke? Gitu. Jadi kelihatannya kalau aku membicarakan soal apa itu main saham gitu, kelihatannya kok wah gitu ya. Saya nggak mau membicarakan. Saya hanya mau ngeyel, cerita, merespon apa yang ada di YouTube gitu. Nah, Timothy Ronald ya, iya, bukan Chin ya. Ini sangat menarik. Dia memang anak muda. Aku tidak mengatakan dia anak muda ya, young man gitu. Orang yang masih muda tapi pencapaiannya bukan main dia ya. Tapi dia bicaranya juga belak-belakan, terjang sana terjang sini. Ya nggak apa-apa lah, dia punya duit, dia mau ngevlog ya seenak-enak, suka-suka dia lah. Tapi dia itu public figure, kalau aku kan bukan public figure kan, nah itu. Terus banyak menyinggung orang lain gitu loh. Jadi akhirnya dia dirujak dengan ada orang yang datang di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi membicarakan soal Timothy Ronald ini sangat ramai sekali, sangat ramai dan menarik. Orang marah ya boleh marah, itu sah-sah, tapi yang marah ini kadang-kadang mereka tidak mengetahui atau paham tentang main saham, stock market. Menurut saya seperti itu ya, tapi di Indonesia kan orang itu kulitnya tipis. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak tahu lagi ya itu. Padahal beginilah, stock market itu adalah salah satu cara untuk mencari uang, tapi bukan satu cara untuk membuat orang menjadi kaya. Tidak ada yang mengatakan orang main stock market itu cepat kaya atau seperti apa, itu nggak ada. Itu hanyalah bukan satu-satunya, itu adalah salah satu cara untuk orang bisa jadi kaya. Bisa juga menjadi miskin, jeblok, bisa ya. Jadi gimana, orang bilang, ada yang mengatakan kalau mau main saham itu modalnya harus besar. Iya betul. Karena apa ya? Segala macam lah. Kalian mau dagang atau mau main saham, sama dengan mancing. Kalau pancing kamu kecil, terus umpan kamu kecil, ya dapatnya ikan teri, ikan mujair, ya seperti itu aja. Tapi kalau umpan kalian besar, ya bisa dapat ikan kakap, ikan cakalan, ikan tongkol, kan begitu. Ya, itu memang hukum alamnya seperti itu. Nah, main saham ini juga seperti dagang lah, gitu loh. Ya.
Kalau kalian mau dagang di pasar ya modal kalian kecil. Modal kecil bisa buka usaha di pasar gitu misalkan. Atau mau naik lagi buka usaha di depan rumah kalian, punya toko gitu. Terus kalian tinggal di belakang atau di atasnya toko kan gitu. Terus kalau kalian mau buka pabrik ya modalnya tambah besar seperti itu. Kalau kalian mau buka itu corporation tingkatan nasional itu dia punya modalnya lebih besar lagi, yaitu ya di main saham juga sama seperti itu. Nah, dagang kalian bisa sukses menjadi kaya, terus bisa juga miskin. Dagangan kamu nggak laku, toko kamu nggak laku, pabrik kamu tidak laku, bangkrut gitu. Kan bisa seperti itu. Nah, main saham pun juga sama. Seperti itu. Nah, aku juga ingin menambahkan ini ya. Main saham itu seperti judi. Kalian bisa menang, kalian bisa kalah. Nah, seperti itu. Jadi, hanya istilahnya main saham atau main kripto atau main bitcoin. Itu bahasa-bahasa keren, bahasa baru gitu ya. Tapi padahal itu adalah seperti kalian berdagang gitu loh. Seperti kalian buka toko. Nah, kalian mau main saham bukan langsung kalian bisa kaya. Kalau kalian tidak tahu caranya ya mau bagaimana? Saya kasih contoh beginilah. Mungkin kalau kita bicara soal saham agak sulit membayangkan bagi banyak orang ya. Atau main kripto gitu sulit. Sedangkan kripto itu juga macam-macam loh. Yang paling itu ya Bitcoin itu yang besar ya, mahal. Terus ada juga kripto yang lain-lain yang kecil-kecil gitu. Banyak gitu. Jadi aku kasih contoh misalkan main saham. Itu sama aja kalian buka toko di Tokopedia gitu loh. Ya sama, main saham juga itu Tokopedia gitu. Nah terus kalau kalian sudah buka Tokopedia terus mau apa? Kan kalau kalian nggak tahu sama sekali mau apa kalian? Nah, kan begitu. Nah di Tokopedia kalau kalian pinter mempunyai pengetahuan kalian mau jual ini jual itu barang apa yang paling laku paling dicari orang kan seperti itu. Semuanya harus begitu. Nah sama juga dengan main saham. Main saham kalian juga harus apa yang ingin kalian beli. Nah kalau kalian ingin membeli kan banyak itu saham itu kan macam perusahaan. Kalian membeli share dari perusahaan itu. Nah macam kongsi gitu loh. Satu perusahaan tapi dibikin publik terus dijual, misalkan dia ada berapa share gitu, terus harga per share-nya berapa kan seperti itu. Nah itu rumit, nggak usah mikir itu aja lah kalau mau pemulanya ya. Jadi dagang itu ya seperti itu, mau buka toko di Tokopedia, terus mau jual apa yang ingin kalian jual, kira-kira seperti itulah. Nah, si Timothy Ronald ini dia mempunyai yang namanya akademi kripto akademi kripto atau apa. Dia mempunyai satu seperti sekolahan begitu. Nah, yang dikomplain dengan orang-orang ini ya, kalau kalian ingin ikut dia punya akademi itu kalian harus bayar loh. Harus bayar 5 juta, 7 juta, lebih dari 10 juta, nggak tahu berapa itunya, tapi kalian harus bayar itu. Jadi bukan free, seperti sekolah aja. Kalian mau ke kuliah di perguruan tinggi kan juga harus bayar, sama juga. Timothy Ronald dia mempunyai sekolahan Crypto Academy itu, punya dia. Jadi kalian ingin belajar harus bayar, seperti itu. Nah, yang dikomplain itu karena menurut itu yang di Deddy Corbuzier itu ya, podcastnya itu ya, ada yang dua Pak Bro yang komplain itu. Nanti linknya akan aku masukkan di
di deskripsi di bawah video aku ini ya. Kalian bisa masuk ke sana. Nah, yang dia komplain tuh begini, katanya menurut dia kan expert, dia kan ahlinya. Jadi dia tahu dia memberi tahu caranya seperti apa, seperti ini dan di lain itu dia juga menyarankan, oh ini loh kripto ini bagus, ini saham ini bagus, saham itu bagus gitu. Dia memberi suggestions, saran, memberikan saran, inilah kripto yang baik, yang bagus. Sekarang ini kemungkinan ke depannya akan bikin duit banyak gitu loh. Dia tuh menyarankan begitu. Nah, terus akhirnya apa? Tunggu dulu ini ya. Nah, dia menyarankan ada kripto yang bagus begitu. Kalau nggak salah yang dikomplain itu kripto namanya Manta. Koin Manta gitu loh. Jadi satu waktu dia menyarankan koin Manta ini bagus. Jadi anak buahnya, bukan murid-muridnya dia itu pada beli itu. Nah sewaktu itu mungkin nggak tahu bagaimana itu murid-muridnya itu mau dijual gitu. Mau dilepas karena nggak dengan satu alasan mungkin dia kabar-kabarnya mungkin akan goyang atau bagaimana, maka itu dia mau lepas seperti itu. Tapi Timothy Ronald dia menyarankan jangan hold. Dia bilang tahan, jangan dijual gitu. Terus akhirnya dia tahan, tidak dijual. Tidak lama kemudian itu koin mantanya itu jeblok, jadi jeblok. Akhirnya banyak orang yang kalah, kehilangan uang bukan hanya ratusan juta aja sampai MM-an katanya itu ya. Nah itu dia, makanya itu dikomplain. Terus Timothy Ronald-nya ngelak, hey saya kan hanya memberi saran. Yang mencet tombol untuk beli itu kan kalian sendiri. Jadi sekarang kalau kalian kehilangan duit gitu jangan salahkan aku. Dia bilang seperti itu. Nah tapi itu dikomplain dengan orang karena dia menyarankan untuk hold, untuk bertahan. Akhirnya dia tahan, jebol. Nah rame, pokoknya rame. Kalian tonton sendiri linknya. Aku cantumkan itu ya, klipnya aja. Ada klipnya aku tayangkan, kalian lihat sendiri itu. Terus kemudian aku anjurkan kalian nonton video selengkapnya di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi biar nggak salah paham, biar mungkin saya di sini ngeyelnya itu nggak komplit, sepotong-potong akhirnya kalian salah paham akhirnya gitu ya. Jadi untuk menghindari itu aku anjurkan kalian untuk nonton di podcastnya Deddy Corbuzier ini. Sangat menarik. Juga di deskripsi aku ini aku cantumkan juga tentang YouTuber yang umurnya 107 tahun. Juga satu lagi ada wanita gamer umurnya 95 tahun. Nah, dia dari Jepang dan dia memegang rekor dunia. Apa itunya saya lupa, tapi akan saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah video aku ini ya. Tapi kalau yang umur 107 tahun itu sudah meninggal. Kalau nggak salah sudah meninggal di 2018. Nah dia cukup viral juga itu videonya. Dia membuat video masak-masak gitu. Jadi linknya juga akan aku cantumkan di sana supaya kalian bisa nonton sendiri dan saya anjurkan kalian nonton ya. Itu klik aja. Kalau ada waktu nganggur kalian tonton aja. Bagus sekali. Sangat menarik. Menurut aku menarik ya.
aku ingin share saja dengan kalian, kira-kira ya seperti itu. Nah itu tadi di video saya di awalnya itu masih ada, saya kadang-kadang aduh gimana ya, sampai hari ini loh ada orang yang tanya, ini gobloknya ya, masih ada orang yang tanya, apa hukumnya kalau laki-laki mencuci celana dalamnya wanita? Wow, alah, ini kok. Nah, mereka ini tanya ke pemuka agama. Oh my God. Terus sampai pemuka agamanya harus menjelaskan tentang hadis-hadis tentang itu juga. Aduh, lucu sekali itu. Kalian Google sendiri aja. Ini nggak ada apa ya, hanya untuk hiburan saja menurut aku lucu. Aku nggak mau mencantumkan linknya. Kalian Google sendiri aja apa hukumannya bila laki-laki mencuci celana dalam wanita, celana dalam istrinya, atau celana dalamnya tetangga, atau celana dalamnya anak kos-kosan. Hal yang begini kok masih dibicarakan seperti ya apa sih itu? Alah, wes gak tepat temannya. Oke, sampai di sini dulu. Aku mau habisin dulu ya, karena aku mau mandi. Tadi aku pikir aku mau mandi dulu, tapi akhirnya kalau aku mandi nanti lupa. Jadi sebelum aku lupa akhirnya ya ngevlog seperti ini, OT. Oke, terima kasih. Selamat, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.